Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan sore hari ini alhamdulillah kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala Salawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan sore hari ini insyaallah kita lanjutkan pembacaan kita dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz li Syekh Abdul Azim Badawi hafizahullah taala, yaitu masuk dalam bab ma yubtilu as-shalah. Apa saja yang membatalkan puasa, membatalkan sholat. Apa saja perkara-perkara yang membatalkan sholat. Perlu diketahui bahwa sholat itu baru bisa dikatakan sah, baru bisa dikatakan benar apabila terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada penghalang-penghalangnya. Jadi kalau kita sudah mengetahui, mengerjakan syarat-syaratnya sudah kita penuhi, kemudian yang wajib juga sudah kita kerjakan, rukun dan wajibnya, kemudian tidak ada penghalang-penghalangnya, tidak ada pembatal-pembatalnya, maka sholat itu dikatakan sah. Dan sudah terdahulu pembahasan kita berkaitan dengan syarat-syarat, rukun, kemudian wajib. Nah, pada kesempatan sore hari ini kita masuk dalam bab pembatal sholat. Adapun perkara-perkara yang membatalkan sholat, yang pertama adalah tayakkunul hadas. Yakin kalau kita sudah hadas. Yakin hadas. Hadas itu adalah sesuatu yang menghalangi seseorang untuk melakukan sholat. Baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Dan hadas itu ya kita katakan baik hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil yang apa saja yang membatalkan al-wudu, dan itu sudah terdahulu dalam bab al-wudu. Kemudian juga hadas besar, dan ini juga sudah kita bahas dalam bab mandi. Dan seorang ketika sedang sholat dia yakin bahwa dia sudah hadas, maka itu adalah pembatal. Dia harus meninggalkan sholat. Misalnya dia sudah kentut, atau misalnya kencing yang sudah keluar, kemudian atau dia kepingin buang air besar yang sudah di ujung tanduk, tidak lagi bisa menahan, kemudian khawatir itu dia sudah mau keluar, maka itu adalah pembatal sholat. Tapi selama itu adalah belum keluar, selama kentut belum keluar, selama air kencing belum keluar, dan selama kita katakan adalah masih bisa menahan buang air besar, maka itu adalah bukan pembatal. Jadi pembatal sholat itu harus didasari dengan keyakinan. Yakin itu, keyakinan itu baru bisa membatalkan. Karena tidak bisa membatalkan sholat hanya dengan keraguan-raguan. Jadi keraguan-raguan itu tidak bisa. Sebagaimana disebutkan dalam kaidah, yaitu adalah al-yakin la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Dalil yang menunjukkan bahwa kalau yakin sudah hadas ini adalah pembatal sholat
Hadis an Abbad ibnu Tamim an ammihi, dari Abbad ibnu Tamim dari pamannya, annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ar-rajula alladhi yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fi shalah. Bahwasanya beliau mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang yang yukhayyalu ilaihi, dia terpikirkan kepadanya atau ada yang dia pikirkan, annahu yajidu syai'a fi shalah, bahwasanya dia mendapati sesuatu yang terjadi di dalam sholatnya. Faqal, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, la yanfatil, au la yansarif. Dalam riwayat yang lain, la yansarif. Nabi SAW berkata, la yanfatil atau la yansarif. Jangan kamu tinggalkan sholat. Jangan kamu tinggalkan sholat hatta yasma sautan au yajidarihan, sampai engkau mendengar suara, maksudnya suara kentut, dan au yajidarihan, atau kalaupun tidak bersuara tapi Anda mendapati bau, artinya ini sudah hadas kecil, maka baru kamu tinggalkan sholat. Jadi selama kalian masih bisa menahan kentut, masih bisa menahan, maka ini adalah bukan termasuk pembatal sholat. Walaupun pembahasan yang sebelumnya menunjukkan bahwa ini adalah termasuk perkara-perkara yang makruh. Dan hadis ini, jamaah sekalian, itu menunjukkan bahwa hal-hal yang keraguan-raguan itu tidak boleh kita tinggalkan sholat. Apa saja bentuk keraguan, bisikan-bisikan keraguan itu tidak boleh kita tinggalkan sholat sampai betul-betul datang keyakinan. Barang siapa yang membatalkan sholat tanpa didasari dengan uzur, maka dia telah berdosa. Dia telah berdosa. Misalnya seseorang yang sedang sholat, sudah takbir, dan dikatakan sholat itu kalau sudah takbiratul ihram. Begitu dia sudah takbiratul ihram, kemudian ada bisikan-bisikan kepadanya, bahwa bisikan itu dia telah oh iya sendalnya di luar nanti baru beli dari toko. Kemudian datang bisikan-bisikan, ya sudah batalkan dulu sholat, singkir sendalnya diurusi dulu. Nah, ini adalah termasuk kita katakan tidak boleh seorang itu meninggalkan sholat gara-gara bisikan-bisikan sandal atau bisikan-bisikan yang lainnya, maka ini adalah tidak dibolehkan. Ya. Tidak dibolehkan dia meninggalkan sholat. Atau misalnya datang bisikan, kamu belum wudu, atau kamu tadi sudah kentut, maka padahal dia sudah yakin, kita katakan yakin kita mengerjakan sholat itu, kita yakin bahwa kita sudah berwudu. Kemudian datang bisikan menunjukkan bahwa Anda belum berwudu, maka bisikan itu semuanya harus ditinggalkan. Bisikan semuanya itu harus dijauhi. Karena Nabi SAW menyebutkan al-waswasa minas syaitan. Karena semua bisikan-bisikan itu adalah berasal dari syaitan. Maka tinggalkan. Ya kan? Sampai betul-betul yakin, oh iya tadi memang saya belum berwudu. Nah, itu baru dia membatalkan. Atau dia yakin, oh iya tadi saya sudah kentut, ya sudah, baru dia keluar dari sholat. Ya. Artinya dia yakin bahwa dia sudah ada yang membatalkan, maka baru boleh meninggalkan. Tapi selama masih keraguan-raguan atau masih bisikan dan belum keyakinan, maka tidak boleh dia meninggalkan sholat. Baik itu adalah hadas kecil maupun itu adalah hadas besar. Dan dikatakan kentut di sini juga, hadis ini menunjukkan bahwa kentut itu ada dua macam, ada yang bersuara dan ada yang tidak ada suara. Dan kalaupun bersuara, kita katakan bersuara dan kentut itu adalah keluar dari suara yang keluar dari dubur, maka tidak disebut kentut itu kalau suara yang keluar bukan dari dubur. Jadi kalau suara yang bukan dari dubur maka tidak disebut kentut. Karena biasanya ada suara-suara yang keluar dari lipatan-lipatan tubuh. Ya kan? Dari lipatan-lipatan misalnya yang mungkin dari perut, mungkin dari dari kita katakan dari punggung, mungkin dari dadanya, mungkin dari suara
suara yang ada di tenggorokannya, suara dari hidung, suara dari tangan, itu semuanya adalah bukan pembatal. Misalnya ada orang yang membunyikan tangannya, ini kan mungkin suara yang keluar dari persendian. Apakah itu disebut kentut? Tidak. Kentut itu adalah suara yang keluar dari dubur. Nah, yang ada khilaf di antara para ulama, yaitu adalah suara yang keluar dari jalan depan bagi wanita. Nah, bagi wanita kalau suara yang keluar dari jalan depan, apakah itu termasuk pembatal sholat atau tidak? Apakah disebut kentut atau tidak? Ini juga adalah masalah khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah termasuk kentut. Sebagian dari ulama menyatakan bahwa itu bukan termasuk kentut. Jadi yang memang yang tidak ada khilaf, kalau suara yang keluar dari dubur itu adalah termasuk kentut. Baik itu bersuara ataupun tidak bersuara. Ya kan? Ada bau atau tidak ada bau. Bisa jadi bersuara tidak ada bau, tidak bersuara tapi di situ ada bau. Kemudian yang kedua, pembatal sholat yang kedua yaitu adalah tarku ruknin minal arkan aw syartin minasyuruti amdan biduni udhrin. Pembatal sholat yang kedua adalah meninggalkan satu rukun dari rukun-rukun sholat atau meninggalkan satu syarat dari syarat-syarat sholat amdan, sengaja, biduni udhrin, tanpa ada uzur. Tapi kita jadikan ini 2-3, ya kan? Yang kedua adalah meninggalkan satu rukun dari rukun-rukun sholat. Kalau rukun kita tinggalkan sengaja atau tidak sengaja, itu batal. Rukun sengaja atau tidak sengaja, maka itu adalah pembatal sholat. Misalnya apa? Yang kemarin sudah kita sebutkan rukun sholat, apalagi dia meninggalkan takbiratul ihram. Ya kan? Misalnya ada seseorang yang masuk ke dalam masjid, mendapati imam sedang ruku. Ya kan? Dia langsung ruku, dia tidak takbir. Padahal itu baru rakaat pertama. Baru rakaat pertama, dia langsung ruku, dia tidak ikut takbir. Dia tidak takbiratul ihram. Maka apa? Maka sholatnya, karena dia meninggalkan takbiratul ihram, sengaja atau tidak sengaja, maka ini adalah sholatnya dari awal sampai akhir itu adalah batal. Itu adalah dianggap tidak ada sholat. Kenapa? Karena meninggalkan satu rukun yang namanya takbiratul ihram. Atau ada orang yang sholat kemudian tidak salam. Begitu imamnya salam, assalamualaikum, terus dia langsung kabur. Padahal dia tidak ikut salam. Maka ini adalah apa? Ini juga adalah termasuk pembatal sholat. Jadi 4 rakaat yang dia lakukan, atau 3 rakaat yang dia lakukan, atau 2 rakaat yang dia lakukan, itu semuanya tidak sah. Kenapa? Karena dia telah meninggalkan rukun dari rukun sholat, yaitu salam. Tapi ini adalah kita katakan meninggalkan rukun, sengaja atau tidak sengaja itu adalah batal. Meninggalkan ruku. Ya kan? Meninggalkan ruku. Kalau tidak sengaja saja itu adalah batal, apalagi kalau itu dilakukan dengan sengaja. Ya. Kalau tidak sengaja saja, tidak sengaja meninggalkan ruku itu adalah pembatal. Artinya membatalkan rakaat dari sholat tersebut, apalagi kalau itu dilakukan dengan sengaja. Tentunya mimba di aula, tentunya lebih utama itu adalah pembatal sholat. Misalnya apa? Sengaja tidak mau membaca Al-Fatihah. Bagi mereka yang misalnya imam dia tidak mau membaca Al-Fatihah, atau makmum yang mendapati sir imam, dia juga tidak mau membaca Al-Fatihah, maka ini adalah juga batal sholatnya, baik itu imam maupun sholat sendirian. Kalau imam jelas itu adalah batal, dan batal seluruh jamaah yang ada. Ini kalau imamnya batal, imamnya tidak membaca Al-Fatihah, maka jamaahnya itu adalah batal. Tapi ini meninggalkan satu rukun. Demikian juga meninggalkan i'tidal, meninggalkan sujud, meninggalkan duduk di antara 2 sujud, atau meninggalkan tahiyat akhir, atau meninggalkan sholawat kepada Nabi pada tahiyat akhir, kemudian atau meninggalkan kita katakan meninggalkan salam, atau meninggalkan tumanina. Meninggalkan tumanina ini juga adalah pembatal sholat, karena tumanina itu adalah termasuk ruknun minarkan as-sholat, termasuk rukun dari rukun sholat.
Dalil yang menunjukkan bahwa meninggalkan rukun ini adalah pembatal sholat. Liqaulin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lil musii sholatahu, terhadap orang yang salah di dalam sholatnya. Faqal irji, ulangilah sholatmu, fasalli, kemudian sholatlah ulang. Artinya ulangi lagi sholatmu. Fa innaka lam tusalli, karena engkau belum sholat. Dan di sini adalah apa? Kenapa? Karena sahabat ini Khalad bin Rafi' itu adalah sholatnya dengan tidak tumanina. Tumanina itu artinya tumanina itu adalah gerakan sholat itu sudah sempurna. Itu dinamakan tumanina. Jadi kalau misalnya dia rukunya itu sudah sempurna, itu namanya tumanina. Ya. Artinya apa? Dia sudah memberikan porsi anggota tubuhnya itu kepada satu rukun di dalam sholat. Misalnya kalau berdiri, berarti seluruh posisi badan kita, tubuh kita itu adalah memberikan porsinya masing-masing ketika berdiri. Ini namanya tumanina. Dan ketika ruku, dia memberikan porsi tubuhnya ketika ruku itu sudah sempurna. Artinya punggungnya rata, datar. Kemudian ini kita katakan adalah sudah betul-betul sempurna. Jadi jangan sampai ketika dia belum ruku kok sudah berdiri, belum berdiri sempurna kok sudah sujud, belum sujud sempurna kok sudah duduk, maka ini tidak disebut dengan tumanina. Maka inilah perintah dari Nabi SAW supaya mengulangi sholat karena dianggap dia belum sholat. Dan juga wa li amrihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, liman ra'a fi dhahri qadamihi, ini bagi siapa saja yang melihat di punggung kakinya atau di tumitnya, lum'ah, itu satu ada cahaya satu kuku, ayyu'idal wudu wassalat, supaya mengulangi wudu dan sholat. Ini adalah apa? Karena dia telah meninggalkan syarat dari syarat-syarat sholat. Kita lihat bahwa dia meninggalkan satu rukun, sengaja atau tidak sengaja, maka ini adalah batal. Kemudian pembatal yang ketiga, yaitu adalah meninggalkan satu syarat dari syarat-syarat al-wudu. Dari syarat-syarat sholat. Dan syarat sholat yang sudah kita sebutkan itu ada 6. Ada 6 syarat sholat yang sudah kita sebutkan. Maka kalau meninggalkan salah satu dari 6 ini, maka itu adalah batal sholatnya. Sengaja atau tidak sengaja. Meninggalkan syarat itu sengaja atau tidak sengaja, maka itu adalah batal. Seperti misalnya apa? Syarat sahnya sholat itu adalah niat. Nah, orang sholat kok tidak ada niat, ya sudah dianggap tidak ada sholat. Jadi tidak ada niat sama sekali. Misalnya tidak ada niat sholat asar, maka sudah tidak sah sholat asarnya. Tidak ada niat ke sholat maghrib, maka tidak sah sholatnya. Ini karena niat itu adalah merupakan syarat sahnya sholat. Yang kedua misalnya apa? Yang kedua misalnya syaratnya itu adalah menghadap arah kiblat. Menghadap arah kiblat. Kemudian dia kalau sholat tidak menghadap arah kiblat, dilakukan dengan sengaja, tanpa ada uzur, tidak ada uzur, maka itu adalah batal. Maka itu adalah batal. Berbeda dengan kalau kita katakan syarat ini itu dilakukan tanpa sengaja. Tanpa sengaja, karena kemarin sudah kita sebutkan ada 4 orang yang boleh tidak menghadap arah kiblat. Ada 4 orang yang boleh dia tidak menghadap arah kiblat. Yang pertama adalah orang yang memang tidak tahu arah kiblat. Kemudian dia mengerjakan sesuai dengan apa yang dia yakini bahwa itu adalah arah kiblat, walaupun ternyata sesudah selesai sholat itu ternyata salah atau keliru. Kemudian yang kedua ada orang yang lupa. Orang yang lupa. Nah, yang kita katakan dia lupa, memang kalau sudah dikasih tahu bahwa ini adalah arah kiblat, tapi karena dia lupa bahwa ini adalah dia menyelisihi atau tidak menghadap arah kiblat, begitu selesai sholat baru dia, oh iya saya baru ingat kiblatnya itu adalah arah sini. Ya sudah, apakah dia perlu mengulangi sholat? Ya tidak. Karena diberi uzur. Diberi uzur. Demikian juga adalah orang yang sholat sunnah
Sholat sunnah di atas kendaraan, ya sudah kita katakan boleh dia menghadap ke arah mana saja. Tentunya adalah mengikuti arah kendaraannya. Artinya ini tidak harus menghadap arah kiblat. Ini adalah orang-orang yang diberi uzur untuk tidak, yang boleh dia tidak menghadap arah kiblat. Kalau ada uzur, ya sudah silahkan, maka itu sah sholatnya. Tapi kalau tidak ada uzur, tidak ada alasan, dia sengaja memang tidak menghadap arah kiblat, maka ya kita katakan itu tidak sah sholatnya. Adapun tidak pasnya kiblat, ya kita katakan ini adalah insya Allah itu adalah tetap sah sholatnya. Jadi tidak harus pas arah kiblat. Ya, kita katakan tidak harus pas sebagaimana yang sudah kita sebutkan dalam pembahasan, yaitu adalah menghadap arah kiblat. Baik, banyak dalil yang menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan syarat ini ya tidak sah sholatnya. Misalnya apa? Tidak berwudu ketika sedang sholat. Ya. Artinya dia sholat tanpa wudu, maka tidak sah sholatnya. Karena apa? Karena wudu itu merupakan syarat sahnya sholat. Atau meninggalkan mandi yang bagi yang hadas besar. Hadas besar, dia tahu hadas besar, tapi dia wudu, dia tidak mandi, apakah sah sholatnya? Juga tidak sah sholatnya. Dan ini termasuk pembatal sholat. Kenapa? Karena dia tidak meninggalkan satu syarat, yaitu adalah apa? Tidak mandi. Demikian juga misalnya itu yang ketiga tadi. Yang ketiga, meninggalkan misalnya wudu, meninggalkan mandi yang bagi yang hadas besar, maka ini adalah pembatal. Demikian juga misalnya meninggalkan pembatal sholat yang keempat, misalnya harus bersih, harus suci pakaiannya, badan dan tempat dari najis. Kalau dia sholat dengan pakaian yang najis dan dia tahu bahwa di pakaiannya ada najis, kok tetap dia sholat, maka itu tidak sah sholatnya. Itu tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena dia adalah apa? Dia lakukan dengan sengaja bahwa di pakaiannya ada najis, atau di badannya ada najis. Misalnya habis kencing kok tidak dibersihkan, habis kencing tidak dibersihkan terus wudu kemudian sholat, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena tidak sah wudunya. Lah wudunya tidak sah kenapa? Karena ya kencing kok tidak cebok, iya kan? Ini adalah ya pembatal sholat. Demikian juga bagi mereka yang tempatnya sholat, dia sholat di tempat yang najis, maka itu juga tidak sah sholatnya. Baik itu di tempat najis hissiyah, najisnya itu adalah kelihatan, atau di tempat najis ma'nawiyah, maksudnya itu adalah di tempat-tempat kesyirikan, maka itu juga tidak sah sholatnya. Sholat di tempat yang najis, misalnya di kamar mandi, sholat di WC, atau sholat di mana, di comberan yang di situ ada air najis, ada najis, maka itu tidak sah sholatnya. Tapi kalau misalnya dia sholat di atasnya septic tank misalnya, di atas septic tank misalnya, yang itu dicor, di tembok, kemudian dia sholat di atasnya dan bukan sholat di bawahnya di tempat najis, maka para ulama menyatakan itu sah sholatnya. Sah sholatnya, misalnya di atas ipal, ya sholat nggak ada masalah. Ya. Tapi kalau sholat yang di situ ada najis, di tempat itu ada najis hissiyah, maka itu adalah tidak dibolehkan. Demikian juga tempat-tempat kesyirikan itu juga tidak boleh kita sholat, tidak sah sholatnya. Seperti sholat di kuburan. Sholat di kuburan, maka itu tidak sah sholatnya. Baik itu kuburan yang diziarahi ataupun kuburan yang tidak diziarahi. Yang namanya kuburan itu tidak ada sholat. Tidak ada sholat, tidak boleh ada sholat di dalamnya. Yang ada ruku, yang ada sujud. Tapi kalau sholat jenazah di kuburan, maka itu adalah boleh. Ya. Dan tidak sah sholatnya, sholat yang ada di dalamnya itu ada kuburan. Baik itu kuburan dibangun di dalamnya masjid, atau masjid yang dibangun di dalamnya kuburan, maka itu tetap tidak boleh kita sholat di dalamnya. Dan itu tidak sah sholatnya. Ini adalah berdasarkan kesepakatan dari para ulama. Kenapa? Karena itu adalah apa? Tempat yang memang tidak boleh kita sholat. Nabi SAW menyebutkan al-ardu kulluha masjid ilal maqbarah wal hammam, bahwa semua bumi ini itu adalah masjid. Semua bumi ini adalah boleh kita lakukan sholat, kecuali adalah kamar mandi
kecuali itu adalah kuburan. Jadi kuburan, kamar mandi adalah tempat yang tidak boleh kita sholat. Ya. Alasan kenapa kok kuburan tidak boleh sholat, yaitu adalah apa? Karena kuburan itu adalah mawas syayatin, termasuk tempat syaitan, dan itu termasuk tempat kesyirikan bagi mereka yang melakukan kesyirikan. Ya. Melakukan sholat di kuburan, apalagi sholatnya tidak menghadap arah kiblat, ya kan? Kemudian apa bentuk-bentuk peribadatan yang dilakukan? Berdoa kepada orang yang sudah meninggal, zikir-zikir yang dia lakukan di kuburan, ya kan? Membaca Al-Quran di kuburan, ini semuanya adalah perkara-perkara yang itu semuanya dilakukan, itu tidak ada tuntunannya, dan itu adalah termasuk pembatal-pembatal. Artinya batal amal ibadah yang dia lakukan, dan itu tidak akan diterima. Demikian juga misalnya melakukan peribadatan, misalnya sholat di tempat kesyirikan, di kelenteng misalnya, atau di wihara, maka itu tidak sah, karena itu adalah tempat-tempat kesyirikan, di pura, maka itu juga tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena itu adalah tempat-tempat kesyirikan, tempat-tempat najis, tempat najis yang tidak boleh kaum muslimin itu sholat di dalamnya. Tapi itu tempat yang najis, bukan berarti tempat yang haram ya. Beda, kalau tempat yang haram boleh nggak kita sholat? Para ulama masih menyatakan adalah boleh. Seperti misalnya sholat di gereja, sholat di sholat di dalamnya ada gambar, yang ada gambar, maka ini masih dikatakan masih sah sholatnya. Tapi kalau sholat di tempat yang najis, maka itu tidak sah sholatnya. Karena najis sudah pasti haram, tapi haram belum tentu najis. Kemudian meninggalkan syarat yang lain, misalnya apa? Syarat yang lain yang dia tinggalkan, artinya kita katakan syarat sahnya sholat itu kan badan, pakaian, tempat, itu harus bersih dari najis. Demikian juga badan kita. Badan kita harus bersih dari najis, baik itu najis hissiyah maupun najis ma'nawiyah. Najis hissiyah misalnya apa? Najis yang kelihatan di badan kita. Di situ ada najis yang terlihat, yang bisa kita cium, yang bisa kita pegang. Itu najis hissiyah. Dan najis ma'nawiyah itu juga tidak sah sholatnya. Najis ma'nawiyah itu adalah najis yang artinya kesyirikan, yang ada di badannya. Yang ada di badannya. Misalnya apa? Bagi mereka-mereka yang punya jimat, yang punya raja-raja di tubuhnya, yang punya penangkal tulak bala, maka sholat yang dia lakukan maka itu tidak sah sholatnya. Kenapa? Tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena di tubuhnya itu masih ada najis. Masih ada najis. Ya kan? Maka ini hati-hati jamaah sekalian, bahayanya terhadap orang-orang yang melakukan kesyirikan. Karena orang yang melakukan kesyirikan itu tidak akan pernah diampuni dosanya selama dia tidak bertaubat, dan tidak akan diterima amalnya sampai dia tinggalkan. Maka misalnya sholat kok dengan pakai jimat, maka itu tidak sah sholatnya. Atau sholat dengan memakai dipasang di tubuhnya, itu adalah diisi di tubuhnya dari apa saja, apakah itu dengan kekebalan, apakah itu dengan bisa menghilang, apakah itu kemudian bisa melet, apakah kemudian itu bisa yang lainnya macam-macam, maka ini semuanya adalah perkara-perkara yang membatalkan sholat. Demikian juga pakaian yang dia pakai pun juga harus bersih dari najis, baik najis hissiyah maupun najis ma'nawiyah. Najis hissiyah yang ada di pakaian itu yang kelihatan bahwa di situ ada kencing, ada kotoran di pakaian, atau bahannya dari bahan yang najis. Adapun pakaian najis ma'nawiyah, yaitu adalah pakaian kesyirikan, ini juga tidak sah sholatnya dengan pakaian-pakaian kesyirikan. Misalnya pakaian itu adalah menunjukkan bahwa kekuatannya itu ada pada pakaian. Kalau dia tidak memakai pakaian itu, maka kekuatannya itu tidak ada. Ini juga termasuk kesyirikan, dan itu tidak akan diterima sholatnya. Walaupun dia mengerjakan sampai 1000 kali pun juga tetap tidak akan diterima. Kenapa? Karena dia telah meninggalkan satu syarat dari syarat-syarat sholat, yaitu adalah pakaian yang dia pakai harus bersih dari najis hissiyah maupun najis ma'nawiyah. Badannya pun juga harus bersih dari najis, baik itu hissiyah maupun najis ma'nawiyah. Demikian juga tempat dia lakukan sholat, maka itu juga adalah tidak sah
sholatnya. Maka jamaah sekalian termasuk di dalamnya, tidak boleh kita sholat misalnya di tempat-tempat, misalnya candi Prambanan maupun Borobudur, candi apa saja. Maka tidak boleh kita sholat di tempat tersebut. Kenapa? Karena itu adalah tempat kesyirikan. Tempat kesyirikan. Maka ini hati-hati, karena itu adalah apa? Tidak akan diterima sholat kita. Kemudian misalnya apa namanya, syarat sholat yang berikutnya kalau kita meninggalkan satu syarat, yaitu tadi sudah kita sebutkan meninggalkan niat, maka tidak sah sholatnya. Meninggalkan toharo, maka tidak sah sholatnya. Meninggalkan apa namanya, pakaian badannya, tempatnya harus bersih dari najis, kok dia tinggalkan ini, maka itu juga adalah pembatal. Misalnya tidak menghadap arah kiblat, ini juga adalah pembatal sholat. Ya, adalah pembatal sholat. Misalnya apa? Contoh yang lain, meninggalkan satu syarat dari sholat, yaitu adalah apa? Belum waktunya. Sholat itu belum waktunya. Sekarang sholat maghrib, apakah sah sholatnya sekarang ini sholat maghrib? Ya kita katakan tidak sah. Kenapa? Karena belum waktunya kok belum waktunya sholat, dia sudah sholat. Ya kan? Atau dia mengerjakan sholat itu sudah habis waktunya dengan sengaja. Sekarang dia baru sholat duhur, sekarang ini. Maka itu tidak sah, dia lakukan dengan sengaja. Maka itu juga tidak sah sholatnya. Walaupun dia mengerjakan sampai 1000 kali pun juga tetap tidak akan diterima. Nah kenapa? Karena waktunya sudah habis. Karena syarat sholat itu kan harus masuk waktu sholat. Kemudian yang apa namanya, itu yang ketiga adalah pembatal sholat meninggalkan satu syarat dari syarat-syarat sholat. Kemudian pembatal sholat yang berikutnya, yang keempat, adalah al-aklu wasyurbu amdan. Adalah makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja. Yang dimaksud dengan makan itu adalah, atau minum, adalah memasukkan sesuatu ke dalam perut lewat mulut, itu namanya makan. Jadi makan adalah memasukkan sesuatu ke dalam perut, itu lewat mulut. Lewat mulut, maka ini disebut dengan makan. Jadi kalau lagi sholat, kemudian apa, memasukkan ke dalam mulutnya makanan, apakah itu permen, apakah itu minuman, apakah itu apa, maka ini disebut makan, dan itu adalah pembatal. Dan ini adalah pembatal. Jadi dan dia lakukan dengan sengaja. Kalau dia lakukan dengan sengaja, maka itu adalah batal, baik itu salat sunnah maupun salat wajib. Baik itu salat wajib yang dia lakukan ataupun salat sunnah. Ya, walaupun salat sunnah, kalau dia sengaja untuk makan, memasukkan sesuatu ke dalam perut, maka itu juga adalah tidak sah. Itu adalah tidak sah. Yang ini kalau dia makan. Bagaimana dengan orang yang sholat sedang diinfus? Apakah sah sholatnya? Ya kita katakan sah, karena itu bukan dia lakukan bukan kesengajaan. Dia lakukan bukan kesengajaan, karena yang membatalkan itu adalah kalau dia lakukan dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja. Karena infus, memasukkan cairan ke dalam tubuhnya, dia lagi sholat, ada infus, maka ya kita katakan itu bukan pembatal sholat, karena itu dilakukan bukan sengaja. Ya. Jadi ini bukan sengaja. Apakah itu infus itu obat ataupun nutrisi makanan? Nutrisi makanan memperkuat tubuhnya dengan infus ini, kita katakan itu adalah bukan pembatal sholat, karena itu bukan kesengajaan. Kemudian bagaimana kalau bukan juga pembatal sholat, kalau dia kalau misalnya sisa-sisa makanan yang ada di mulutnya, misalnya ada satu nasi yang terlilit, atau ada daging, sisa daging sililit. Sililit. Kemudian lagi sholat, dicungkil pakai lidah, kemudian tertelan. Apakah itu membatalkan sholat? Kita jawab tidak. Kenapa? Karena itu tidak disebut makan. Itu bukan disebut makan. Karena makan itu tadi, pengertian makan yang kita sebutkan tadi adalah memasukkan sesuatu ke dalam perut lewat mulut. Adapun yang ada di mulut kemudian tertelan, maka ini adalah apa? Itu bukan pembatal. Ya, itu bukan pembatal. Ya, ini atau misalnya ada orang lagi sholat dengan sisa mungkin rasa, ya, ada sisa rasa di mulutnya, ya kan,
makan kacang. Tadi sebelum sholat dia sudah makan kacang, ternyata rasa-rasa kacang di mulutnya itu masih terasa sedang sholat. Ya, sedang sholat. Kemudian dia menelan sedikit demi sedikit dari rasa. Atau misalnya sebelum sholat dia minum madu. Minum madu setengah botol misalnya, atau berapa sendok dia minum. Dan masih terasa di mulutnya, masih terasa ada manis-manis, kemudian karena tertelan bersama dengan air ludah, bersama dengan air ludahnya. Atau misalnya dia minum jamu-jamuan. Jamu-jamuan ada yang pahit, ada yang ini, kemudian sedang sholat terasa ada pahit di mulutnya, terasa ini, kemudian dia telan sedikit demi sedikit, maka itu tidak disebut makan dan tidak disebut minum. Dan itu bukan termasuk pembatal sholat. Walaupun itu masih ada rasa. Ada rasa di mulutnya habis minum madu tadi, atau habis makan sesuatu, atau misalnya dia makan makan duren. Habis makan duren yang banyak, kemudian ternyata angtop, keluar rasa duren. Ya, maka ini kita katakan adalah bukan termasuk pembatal sholat, karena itu bukan disebut makan dan minum. Ya. Tapi bagi misalnya ada satu nasi, kok di lidahnya, ini ditelan apa enggak ya, ditelan apa dibuang ya, mestinya dibuang, udah diambil aja pakai tangan kemudian dibuang. Kalau diambil pakai tangan kemudian dimasukkan lagi ke dalam mulut, ditelan, maka itu disebut makan dan itu adalah pembatal. Tapi kalau misalnya dibuang, itu adalah lebih utama, lebih baik. Karena itu termasuk perkara-perkara yang mengganggu kekhusyuan di dalam sholat. Baik, makan dan minum dengan sengaja adalah pembatal. Qala Ibnul Munzir berkata, ajma ahlul ilm, telah sepakat para ulama, ala anna man akala aw syariba, barang siapa yang makan atau minum, fi salatil fardi, pada salat wajib, amidan, sengaja, anna alaihi aliyada, maka wajib baginya itu mengulangi salatnya. Artinya ini adalah termasuk pembatal. Wa kadza fi salati tatawwu, demikian juga pada salat tatawwu, pada salat sunnah. Inda al-jumhur, menurut jumhur al-ulama. Artinya kita katakan kalau salat wajib, dia makan dan minum, ini adalah sepakat bahwa ini harus mengulangi. Dan jumhur ulama menyatakan pembatal, walaupun itu adalah salat sunnah. Kenapa? Lianna ma'a batalal fardha yubtilu tatawwu. Karena apa saja yang membatalkan yang wajib, juga membatalkan yang sunnah. Ini adalah termasuk, kenapa? Karena ini memang juga masalah. Ada yang mengatakan salat sunnah nggak ada masalah, makan dan minum itu bukan termasuk pembatal. Tapi itu kalau dilakukan dengan sengaja, baik itu salat wajib maupun salat sunnah, maka itu adalah batal. Adapun jika itu dilakukan bukan kesengajaan, maka itu bukan pembatal. Jadi itu bukan pembatal jika dia lakukan bukan karena kesengajaan. Misalnya lagi sholat dia kehausan, kemudian dia minum, dan itu dia tidak sadar dia minum, ya sudah kita katakan itu bukan pembatal sholat. Sebagaimana orang yang berpuasa minum, dia tidak tahu, kalau dia lupa kalau dia sedang berpuasa kemudian dia minum, maka itu dia teruskan puasanya. Demikian juga sholat, sedang sholat kemudian dia tidak tahu kalau dia sedang sholat, kemudian dia makan dan dia minum, maka ini adalah termasuk bukan pembatal sholat. Kemudian pembatal sholat yang berikutnya, yang kelima adalah al-kalamu amdan. Al-kalamu amdan li ghairi maslahatis sholat. Adalah berbicara dengan sengaja tanpa ada maslahat di dalam sholat. Tanpa ada maslahat sholat. Ya. Artinya tidak ada sama sekali kepentingan di dalam sholat. Maka berbicara, jamaah sekalian, kita katakan berbicara itu adalah suara yang keluar yang mengandung makna. Suara yang keluar yang mengandung makna, ini namanya berbicara. Karena disebut al-kalam. Al-kalam itu adalah suara yang keluar yang itu sudah mengandung makna.
dan dilakukan dengan sengaja. Misalnya lagi sholat, Allahu Akbar, kemudian hehehehe. Hehehe ini kan termasuk kalam. Itu dia nggak berbicara. Ya kan? Hahaha, hihihihi, itu walaupun dia hihi, ini kita katakan suara yang keluar, yang mengandung makna, ini adalah disebut kalam. Disebut berbicara. Ya. Walaupun dia melakukan dengan isyarat. Dengan isyarat. Nah, sebagaimana yang dilakukan misalnya anak kecil mengatakan st, st, st. Ini adalah suara yang keluar yang itu mengandung makna, maka itu juga disebut berbicara. Ya. Berbicara. Jadi st, st. Atau misalnya kita katakan apa namanya ya, apalagi kalau berbicara itu satu kata, dua kata, ya kan. Namamu siapa, ngobrol, ya kan? Di mana keadaanmu, tempat tinggalmu di mana. Ini adalah termasuk, ya adalah berbicara. Apakah disebut berbicara dengan bagi mereka yang misalnya menangis? Menangis apakah itu termasuk dikatakan berbicara yang membatalkan sholat? Kita jawab tidak. Nangis itu kan apa dengan suara apa? Itu kan suara yang keluar yang mengandung makna. Ya. Misalnya tangisan, suara tangisan, nangis, terseduh-seduh, sedang sholat. Atau misalnya lagi sholat kemudian misalnya apa namanya mengerang kesakitan. Lagi sholat Allahu Akbar kemudian aduh ini kan apakah itu disebut berbicara? Nah, di dalam sholat para ulama menyatakan tidak. Jadi tidak disebut berbicara. Walaupun itu suara yang keluar yang mengandung makna, tetapi itu tidak disebut berbicara. Kenapa? Karena memang keluarnya dari orang yang kita katakan memang suara itu keluar karena dia ada uzur, ada maslahat. Makanya di sini dikatakan pembatal sholat itu kalau tidak ada maslahat. Tapi kalau di situ ada maslahat karena dia mengerang kesakitan, sholat dengan mengerang kesakitan. Orang yang apa namanya seperti sholat lagi kedinginan, kedinginan, atau orang yang kepanasan, orang yang lagi demam tinggi, demam. Kemudian sholat dengan mengeluarkan suara dari mulutnya. Atau orang yang mengerang kesakitan dengan suara keluar dari mulutnya. Itu dengan atau apa namanya aduh. Nah, kita katakan ini adalah karena di situ memang ada maslahat, maka itu bukan. Jadi menangis, tangisan ketika sedang sholat itu tidak disebut berkata. Disebut berkata itu adalah apa? Kalau dia mengeluarkan suara yang mengandung arti yang itu tidak ada maslahat di dalam sholat. Dalil yang menunjukkan adalah Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, "Kunna natakallamu fi shalah." Dulunya kami berbicara di dalam sholat. Dulu kami berbicara di dalam sholat. Yukallimur rajulu minna sahibahu. Seseorang dari kami itu ya berbicara dengan temannya. Nah, dulu awalnya itu adalah mereka berbicara lagi sholat sambil berbicara. Itu sebelum turun ayat, sebelum turun perintah ayat supaya diam. Kemudian apa? Wa huwa ila janbihi fi shalah. Artinya ngobrol di samping kanan kirinya ketika sedang sholat. Hatta nazalat, sampai kemudian turun ayat. Turun ayat yaitu adalah wa qumu lillahi qanitin. Wa qumu lillahi qanitin, artinya tegakkanlah sholat itu dengan ketundukan dan kepatuhan. Kemudian apa? Fa umirna bisukut, kami diperintahkan diam, wa nuhina anil kalam, dan kami dilarang berbicara. Nah, ini adalah apa? Ini dalil menunjukkan bahwa larangan berbicara ketika sedang sholat. Adapun berbicara yang itu ada maslahat di dalam sholat, berbicara yang ada maslahat di dalam sholat, maka ini adalah boleh. Ini adalah kalau memang itu adalah ada maslahat seperti tadi mengerang kesakitan, orang yang mengerang kesakitan, atau orang yang menangis, atau orang yang sedih walaupun itu tidak, tapi suara yang dari dalam hatinya sedih, kesedihan yang sedih, maka ini juga kita katakan bukan termasuk. Demikian juga bagi yang ada maslahat di dalam sholat, yaitu adalah apa? Ya misalnya berbicara yang sebelum datangnya
sebelum datangnya perintah untuk diam. Atau juga misalnya berbicara yang dia tidak tahu kalau berbicara, tapi dia yakin bahwa sholat yang dia lakukan itu sudah sempurna, padahal belum sempurna. Misalnya seperti ngobrolnya para sahabat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu adalah sholat duhur atau sholat asar. Dalam riwayat itu adalah Nabi SAW itu sholat 2 rakaat. Kita anggap sholat asar itu Nabi SAW melakukan sholat asar 2 rakaat. Begitu selesai sholat 2 rakaat, ya kan? Kemudian para sahabat ngobrol, loh, Rasulullah kok sholat asarnya cuma 2 rakaat ya? Itu kan belum 2 rakaat. Akhirnya ada yang keluar dari pintu-pintu masjid sambil mengatakan Rasulullah mengqashar sholat. Itu kan ngobrol. Padahal sholatnya belum dianggap sempurna. Nah ini kenapa? Berbicara apakah ini termasuk semuanya menjadi batal sholatnya? Itu adalah tidak. Kenapa? Karena Nabi SAW ketika mengetahui bahwa dirinya sholat 2 rakaat, sholat asar 2 rakaat, Nabi SAW menambah 2 rakaat. Tidak lagi mengulangi dari awal. Jadi sholat 2 rakaat yang telah dia lakukan kemudian ngobrol, berbicara. Bahkan Nabi SAW berbicara kepada Dzul-Yadaini. Apakah betul? Betul nggak kalau saya ini sholat 2 rakaat? Betul ya Rasulullah, engkau telah sholat 2 rakaat. Maka ini juga kita katakan berbicara karena di situ ada masalah di dalam sholat, maka ini adalah bukan termasuk pembatal sholat. Kemudian yang keenam, pembatal sholat yang berikutnya adalah dhahik, adalah tertawa. Tertawa ini tentunya adalah apakah itu tertawa dengan terbahak-bahak atau termehek-mehek atau tertawa yang cekikian, ya kan? Tertawa termasuk cekikian, ini juga termasuk adalah pembatal sholat. Jadi dia berusaha menahan sampai kemudian keluar suara. Nah ini termasuk adalah pembatal sholat. Apakah dia lakukan itu dengan kesengajaan ataupun dia lakukan bukan kesengajaan. Ya, kita katakan tertawa ini adalah termasuk pembatal sholat. Sebagaimana dikatakan wa naqala Ibnul Munzir berkata, menukil al-ijma', adanya kesepakatan para ulama ala butlani sholati bid-dhahik, yaitu batalnya sholat dengan tertawa. Ya, tertawa baik dengan cekikian, dengan terbahak-bahak, hahaha, tertawa sampai sampai nangis, ya kan? Tertawa sampai mengeluarkan air mata, tertawa ya sampai kemudian ya kita katakan semua jenis tertawa ini adalah sepakat para ulama bahwa itu adalah termasuk pembatal sholat. Bagaimana kalau tidak sengaja? Nah, tidak sengaja misalnya temannya lagi sholat berjamaah, ada temannya ada yang tertawa, kemudian dia berusaha menahan tawa, tapi itu ternyata lepas juga. Ya kita katakan ini juga termasuk pembatal sholat. Dia harus mengulangi sholatnya karena itu adalah tidak ada istilah pengecualian. Tertawa itu adalah termasuk bukan pembatal sholat. Ya, tertawa itu semuanya adalah pembatal sholat, sengaja atau tidak sengaja. Kemudian pembatal sholat yang berikutnya ini adalah masalah khilaf di antara para ulama. Adapun yang disebutkan di kitab Al-Wajiz bahwa ini adalah pembatal. Adalah mururul mar'atil balighati, lewatnya wanita yang sudah dewasa, awil himar atau lewatnya keledai, awil kalbi al-aswad atau anjing hitam, baina yaday al-musalli, di hadapan orang yang sholat, duna maudhi'i sujudi, bukan pada tempat sujudnya. Artinya kalau kita lagi sholat, laki-laki lagi sholat, ada seorang laki-laki sholat, kemudian lewat di hadapannya istrinya. Ini yang sudah dewasa tentunya, wanita dewasa. Atau lewat di hadapannya itu keledai. Atau lewat di hadapannya itu adalah anjing hitam. Di hadapannya. Maka ini adalah ini kalau menurut beliau bahwa ini adalah pembatal sholat. Karena ini memang masalah
berdasarkan dalil. Dia pakai dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Idza qama ahadukum, apabila salah seorang dari kalian sholat, berdiri sholat, fa innahu yasturuhu idza kana baina yadayhi misla akhiratir rahl, maka hendaknya dia membuat sutra di hadapan dia setinggi pelana kuda. Fa idza lam yakun baina yadayhi misla akhiratir rahl, apabila tidak ada di hadapannya itu sutra setinggi pelana kuda, fa innahu yaqta'u salatahu, maka terputus salatnya. Dianggap terputus salatnya kalau yang lewat itu adalah apa? Al-himar, adalah keledai. Wal mar'a, dan juga wanita. Wanita kalau dikatakan al-mar'a tentunya adalah wanita dewasa. Adapun anak kecil, wanita yang masih kecil, yang belum balik, maka para ulama menyatakan itu tetap sah sholatnya. Itu kesepakatan. Yang ini apa namanya? Kalau yang lewati adalah wanita dewasa, maka di situ baru terjadi perselisihan. Apakah ini termasuk pembatal ataukah tidak? Ada yang mengatakan itu tidak sempurna, sah sholatnya tapi tidak sempurna. Ada yang mengatakan memang tidak sah sholatnya. Ini adalah masalah khilaf diantara para ulama dan Wallahu ta'ala alam. Jadi berdasarkan kitab ini, kalau yang lewat ini dilakukan dengan sengaja, maka itu adalah pembatal. Ini adalah pembatal. Wal kalbul aswad, dan juga anjing hitam. Ini yang apalagi misalnya kalau lagi dalil yang menunjukkan bahwa ini kalau ada maslahat. Jadi kalau yang dilewati anjing, wanita dan keledai, ini tidak menjadi batal sholatnya kalau dilewati itu adalah di jamaah. Yang tidak ada khilaf, artinya kalaupun misalnya ini terjadi perselisihan, yang tidak ada perselisihan, kalau yang lewat di hadapan itu akan batal sholatnya, itu adalah imam dan sholat sendirian. Imam dan sholat sendirian. Misalnya ada orang imam dilewati oleh anjing, dilewati oleh wanita, dilewati oleh keledai, maka batal sholatnya. Atau orang yang sholat sendirian, kemudian lewat di hadapannya itu adalah wanita dewasa, maka itu adalah batal. Tapi kalau makmum dilewati oleh anjing, dilewati oleh keledai, dilewati oleh wanita, maka itu bukan pembatal. Bukan pembatal, seperti misalnya orang lagi tawaf, jam sholat, kemudian ada orang tawaf di hadapan kita, wanita lagi tawaf di hadapan kita, maka itu adalah boleh. Dan itu adalah apa? Kalau kita sebagai makmum. Kalau kita sebagai makmum, maka yang dilewati di hadapan makmum ini bukan pembatal sholat kalau yang lewat itu adalah misalnya wanita atau keledai. Contohnya apa? Dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yaitu adalah akbal turaqiban ala himarinatan. Kata Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas waktu itu pada Nabi SAW itu sedang sholat di Mina. Sedang sholat. Kemudian datang Abdullah bin Abbas dengan mengendarai keledai betina. Dan Abdullah bin Abbas ini dengan keledainya melewati sof. Artinya di situ dia melewati sof. Melewati sof artinya melewati jamaah. Kemudian sampai di begitu sudah melewati, dia tambatkan keledainya, kemudian supaya dia merumput. Kemudian dia masuk lagi di tengah-tengah sof, dan tidak ada seorang sahabat pun yang mengingkari perbuatan dari Abdullah bin Abbas. Dan ini dalil menunjukkan bahwa kalau keledai yang lewat di jamaah, maka itu bukan pembatal. Atau wanita dewasa yang lewat di jamaah, maka itu juga bukan pembatal. Demikian juga kalau yang lewat itu adalah anjing, kalau itu adalah dilewati di sof, makmum, maka itu juga bukan batal. Jadi yang kalau begitu dia membatalkan sholat kalau yang lewat di hadapannya itu adalah imam dan sholat sendirian. Ini adalah pembatal sholat yang disebutkan. Demikian juga pembatal sholat yang terakhir yang saya tambahkan adalah meninggalkan satu wajib dari wajib-wajib sholat dengan sengaja. Jadi kalau dia meninggalkan satu kewajiban
dari kewajiban-kewajiban sholat dengan sengaja, maka itu adalah batal. Jadi kesengajaan itulah yang membatalkan sholat. Seperti misalnya apa? Sengaja tidak mau tahiyat awal. Tahiyat awal itu adalah wajib. Sengaja misalnya tidak mau tahiyat awal. Maka ini adalah apa? Sengaja. Tidak tahiyat awal, maka itu adalah batal sholatnya. Adapun bagi mereka yang lupa tahiyat awal, maka harus diganti dengan sujud sahwi. Ini dalil menunjukkan bahwa apa? Tahiyat awal itu hukumnya adalah wajib. Kenapa? Karena meninggalkan wajib itu kan gantinya adalah dengan sujud sahwi. Jadi kalau dia meninggalkan perkara yang wajib, maka ini adalah batal. Atau sengaja misalnya tidak mau sujud. Kan yang wajib ketika sujud itu kan juga hidung. Hidungnya sengaja tidak mau ditempelkan di lantai. Sengaja, maka itu adalah batal sholatnya. Yang dia tempelkan di sujudnya, tempat sujudnya hanya dahinya saja. Sengaja tidak mau menempelkan hidungnya. Maka Nabi SAW mengatakan, bersabda bahwa ini adalah juga pembatal sholat. Kenapa? Karena ini adalah perkara yang wajib. Hidung dengan dahi itu adalah dihitung. Nabi SAW wa asyara biyadihi ila anfihi. Nabi SAW juga mengisyaratkan kepada hidungnya, ini pun juga harus sujud. Hidung pun juga harus sujud. Jadi kalau dia menempelkan jidatnya, dahinya, dan tidak mau menempelkan hidungnya ketika sedang sujud, maka dilakukan dengan sengaja, maka itu adalah batal. Ini adalah pembatal. Jadi meninggalkan yang wajib dengan sengaja, maka ini adalah termasuk pembatal. Seperti juga sengaja tidak mau takbiratul intiqal. Sengaja tidak mau takbiratul intiqal. Takbiratul intiqal itu adalah berpindah, takbir yang dilakukan berpindah dari satu rukun ke rukun berikutnya. Misalnya takbir ketika mau ruku, takbir ketika mau sujud, takbir ketika bangkit dari sujud. Maka ini adalah apa? Atau takbir ketika mau berdiri. Ini juga takbir ini adalah termasuk takbir yang wajib. Kalau dia lakukan itu dengan sengaja, dia tinggalkan dengan sengaja, apakah itu imam, makmum maupun salat sendirian, dia tinggalkan dengan sengaja, maka ini adalah termasuk pembatal salat. Wallahu taala a'lam. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Atas materi yang disampaikan, Ustaz, apa ada pertanyaan yang masuk? Bismillah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, adakah sholat qadha untuk mengganti sholat-sholat yang ditinggalkan pada masa lalu, dan bagaimana caranya, Ustaz? Ini memang masalah khilaf di antara para ulama. Bagi mereka yang bertaubat, karena di antara syarat-syarat taubat itu kan apa? Syarat taubat itu al-iqla'. Dia harus mencabut yang sebelumnya. Artinya tidak ada sama sekali keinginan untuk kemudian mengulangi kembali perbuatan-perbuatan yang dulunya dia tinggalkan. Misalnya dulunya dia meninggalkan sholat, kemudian dia tobat. Nah, di sini mulai apakah para ulama berselisih apakah sholat yang ditinggalkan selama 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun itu harus diqadha, ataukah cukup dengan taubatan nasuha, mengerjakan sholat itu adalah termasuk yang artinya taubatnya itu sudah menghapuskan dosa-dosanya yang terdahulu. Maka di sini adalah apa? Kalau kaitannya dengan itu adalah masalah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan sholat misalnya, meninggalkan puasa misalnya, maka para ulama menyatakan itu adalah taubatnya adalah betul-betul dia taubat dengan cara apa? Dia sholat. Dengan sholat itulah kemudian apa? Ya, sholat itulah dikatakan dia telah dikatakan bertaubat. Jadi kalau dia misalnya dulunya 10 tahun dia tidak puasa Ramadan, kemudian tahun ini masuk bulan Ramadan, maka taubatnya itu adalah dia harus berpuasa. Itu baru bisa dikatakan taubat. Itu adalah dia mengerjakan yang sebelumnya itu dia tinggalkan. Ini dan wallahu taala alam, ini adalah pendapat yang kuat, kecuali berkaitan dengan harta benda. Kalau harta benda, maka taubatnya itu bukan hanya sekedar taubat, ucapan buat taubatan nasuha, tapi dia harus betul-betul mengembalikan harta yang telah dia diambil.
ya kan? Misalnya harta riba atau harta yang pernah dia curi, ya kan? Harta orang lain yang pernah dia ambil, dia curi, maka ini juga taubatnya itu bukan hanya sekedar dengan ucapan bahwa dia telah taubat, tapi juga harus dia mengembalikan. Beda kalau masalah ibadah. Kenapa? Karena kalau misalnya dia harus mengganti sholatnya selama 30 tahun yang sebelumnya, maka ini tentunya akan memberatkan baginya. Dan Islam itu adalah agama yang mudah, bukan agama yang ingin memberatkan. Ad-dinu yusrun wa la yusra fihi. Agama ini adalah agama yang mudah dan tidak ingin memberatkan. Maka dan itu akan berat 30 tahun. Kalau 30 tahun kita katakan sehari 17 rakaat. Dalam sehari semalam 17. Kemudian belum lagi dikali 30 hari. Ya kan? 17 kali 30. Itu sudah berapa itu, ya kan? Belum lagi itu baru 1 bulan, belum nanti 1 tahun kali 12, ya kan? Kali 12, belum nanti dikali 30. Itu nanti akan apa? Dan dia mengkodoknya itu akan sangat memberatkan baginya. Maka itu cukup dengan dia taubatan nasuha, artinya dia mengerjakan sholat 5 waktu, maka insya Allah dosa-dosanya yang terdahulu, yang sholat yang dia tinggalkan, insya Allah itu sudah dihapuskan. Demikian juga puasa Ramadan. 30 tahun dia meninggalkan puasa Ramadan. 30 tahun itu kan berarti 30 tahun itu kan sama dengan 300 hari. Sama dengan 900 hari. Ya kan? Sama dengan 900 hari dia tinggalkan. Kalau dia disuruh bertaubat dengan cara mengkodok puasa yang selama 900 hari yang harus dia ganti, ya kan? Maka ini tentunya akan memberatkan baginya. Ya sudah, kita katakan taubatnya adalah cukup dia berpuasa di bulan Ramadan dengan taubatan nasuha, tidak akan lagi meninggalkan, tidak ada lagi niat untuk meninggalkan, maka insya Allah taubatnya itu akan sah dan diterima. Diterima. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Saya kira itu. Wallahu ta'ala a'lam. Ihya, elegan dan syar'i.